Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Abida, NIM 2619103 dari kelas Fikih Ibadah B. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran mengenai materi Toharoh. Selamat menonton dan jangan lupa disimak. Ya, langsung saja ke pembahasan kita, yaitu tentang Toharoh. Yang pertama, ada materi tentang pengertian Toharoh. Toharoh diambil dari bahasa Arab yang berasal dari kata tohurun, artinya suci atau bersih. Menurut istilah, Toharoh adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa atau terdapat pada badan. Kemudian, kenapa sih kita diwajibkan untuk bersuci? Karena sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW mengenai bersuci, yaitu an-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Selain itu, Toharoh dinilai sangat penting karena merupakan kunci dan syarat sah sholat. Nah, di sini jenis-jenis air itu juga ada beberapa jenisnya. Yang pertama yaitu air suci dan mensucikan. Adalah air yang dapat digunakan untuk bersuci, baik menghilangkan hadas maupun najis, dan airnya tidak berubah warnanya maupun zatnya. Misalnya, air hujan, air sungai, air sumur, air laut, air salju, air embun, dan air sumber lainnya yang keluar dari mata air. Yang kedua, yaitu air suci tetapi tidak mensucikan. Nah, air ini halal untuk diminum, tetapi tidak dapat mensucikan hadas maupun najis, seperti air teh, air kopi, air susu, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah air suci tetapi makruh hukumnya, yaitu air yang terjemur sinar matahari dalam wadah selain emas dan perak. Yang keempat adalah air muntah najis, yaitu air yang terkena najis. Apabila airnya kurang dari 2 kolah terkena najis, maka hukumnya menjadi najis. Akan tetapi jika airnya lebih dari 2 kolah, maka hukumnya tidak najis dan tidak digunakan untuk bersuci selama tidak berubah warna, bau, maupun rasanya. Nah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk toharoh. Yang pertama adalah wudhu. Wudhu menurut bahasa berarti bersih. Menurut istilah syara berarti membasuh anggota badan tertentu dengan air suci yang mensucikan atau air mutlak dengan tujuan untuk menghilangkan hadas kecil sesuai syariat dan rukunnya. Syarat-syarat wudhu. Wudhu seseorang dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Yang kedua, sudah mumayyiz. Yang ketiga, tidak berhadas besar dan kecil. Yang keempat, memakai air suci lagi mensucikan. Yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota wudhu seperti cat, getah, dan lain sebagainya. Rukun wudhu yang pertama adalah niat berwudhu, di mana niatnya yaitu nawaitul wudhu'a liraf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh seluruh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap atau menyapu sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir adalah tertib atau berurutan dari pertama sampai yang terakhir. Nah, doa setelah wudhu yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, ada beberapa hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur. Yang kedua, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan tanpa pembatas. Yang ketiga, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan tanpa pembatas. Dan yang
4. Tidur dengan nyenyak. Yang terakhir ada hilangnya akal. Kemudian bentuk toharoh yang kedua ada tayamum. Tayamum secara bahasa adalah berwudu dengan debu, pasir atau tanah yang suci karena tidak adanya air, adanya halangan memakai air. Tayamum menurut istilah adalah menyapakan tanah atau debu yang suci ke muka dan ke kedua tangan sampai siku dengan memenuhi syarat dan rukunnya sebagai pengganti dari wudhu atau mandi wajib karena tidak adanya air atau dilarangnya menggunakan air disebabkan karena sakit. Nah, selanjutnya syarat tayamum. Syarat tayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada sebab yang memperbolehkan mengganti wudhu atau mandi wajib dengan tayamum. Yang kedua, sudah masuk waktunya sholat. Yang ketiga, sudah berusaha mencari air tapi tidak menemukan. Yang keempat, menghilangkan najis yang melekat di tubuh. Yang terakhir, ada menggunakan tanah atau debu yang suci. Rukunnya tayamum yaitu niat. Niatnya adalah nawaitu tayamumi liistibahati sholati fardholillahi ta'ala. Yang kedua, mengusap debu ke muka. Yang ketiga, mengusap debu ke kedua tangan sampai siku. Yang terakhir adalah tertib atau berurutan dari awal sampai yang terakhir. Hal-hal yang membatalkan tayamum, yang pertama adalah semua yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, keadaan seseorang melihat air yang suci yang mensucikan sebelum waktunya sholat. Yang terakhir adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Kemudian bentuk toharoh yang ketiga yaitu mandi wajib. Mandi wajib disebut juga mandi besar atau mandi junub atau mandi jinabah. Mandi wajib adalah menyiram air ke seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan disertai niat mandi wajib di dalam hati. Kemudian, rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib itu ada 3. Yang pertama, niat mandi wajib. Kedua, menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan merata. Yang terakhir ada membersihkan kotoran yang melekat atau mengganggu sampainya air ke badan. Cukup sekian video dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.